Diskusi tentang Trinitatis selalu menarik. Namun bagaimanapun diskusi itu, Allah sudah selesai menyatakan dirinya dalam tugas tanggung jawab. Kita perlu mengimani apa yang diperbuatnya, sehingga kita dapat anugerah untuk boleh mengerti, paham akan ketritunggalan Allah. Selamat hari Minggu Trinitatis Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Perintah Tuhan Yesus kepada para murid adalah memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Lalu membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak selesai di sana, masih berlanjut di dalam pengajaran untuk melakukan perintahnya. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di sanalah Yesus berpisah dengan para murid karena Dia naik ke surga. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Otoritas Yesus diakui oleh sebagian murid. Namun ada juga murid yang lain lebih lambat dalam memaknai kesiapaan Yesus. Nampak dalam sikap ragu-ragunya. Namun di dalam keberadaan mereka yang sudah benar dan masih ragu-ragu, Tuhan Yesus mendekati mereka semua dan menyatakan diri dengan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Hak dan kendali sudah berada di tangan Yesus, di surga dan di bumi. Maka segala kekuasaan di bumi harus belajar dan tunduk kepada kekuasaan Tuhan Yesus. Dengan kuasa yang penuh bagi Yesus, Dia memperangkatkan para murid sehingga berkat-Nya boleh sampai ke seluruh dunia. Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tetapi tidak selesai menjadi warga kerajaan surga, tetapi harus dilanjutkan dengan berbagai pengajaran, sehingga mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada mereka. Kehadiran Allah sebagai pencipta, penyelamat, yang selalu membimbing dan menyertai. Di dalam kuasa itulah seseorang dibaptis. Dan disinilah kesatuan surga dan bumi, hidup dalam dui kewargaan, surga dan dunia, dan selalu hidup di dunia seperti di surga. Dalam mengemban tugas yang para murid terima, diingatkan, jangan lupa bahwa Yesus di dalam kuasanya selalu menyertai sampai akhir zaman. Maka tetaplah memberitakan berita kebaikan Allah yang sudah dinyatakan bagi kita. Roh Kudus yang sudah dicurahkan akan selalu menyertai para pemberita kabar baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat bagi kami. Kami telah menerima berkat anugerah dalam penebusan dan penyertaan di tengah kehidupan. Terpujilah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.